Selamat malam para terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam latihan doa kontemplasi Ignatian ini. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan masa Advent. Maka mari kita mengawali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu pada malam hari ini. Kami bisa kembali bersama-sama berlatih berdoa kontemplasi Ignatian. Kami akan merenungkan masa Advent, masa penantian kedatangan Yesus Putramu. Kiranya Engkau berkenan untuk berikan kami rahmat agar kami bisa berlatih doa kontemplasi dengan baik. Semuanya kami mohon kepadamu dengan pada Kristus Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mulai bersama sejenak melihat tentang misteri Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Kali ini kita akan membahas tentang Maria Immaculata atau dikandung tanpa dosa. Setiap tanggal 8 Desember, gereja kita memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bagaimana pembahasan tema ini sampai ditetapkan dan menjadi pengajaran resmi dari gereja? Mari kita lihat bersama. Perjalanan sampai menjadi dogma. Perjalanan dari pengajaran iman ini sangatlah panjang. Refleksi tentang Bunda Maria serta perannya muncul setelah Konsili Efesus tahun 431. Pembahasan ini juga pernah dikemukakan oleh para bapa gereja perdana seperti Santo Ambrosius, Santo Ephrem, Santo Andreas dari Krut, dan Santo Yohanes Damaskus. Pada waktu yang berbeda, para bapa gereja ini merenungkan peran Maria sebagai bunda dan menulis ketak berdosaannya. Suatu pesta untuk menghormati Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda juga telah dirayakan di Gereja Timur sejak abad ke-6, dan baru abad ke-19 dilakukan pembahasan lebih lanjut. Paus Pius IX meminta para uskup di seluruh gereja untuk memberikan pendapat mereka tentang kepercayaan ini, dan hasilnya mayoritas dari para uskup memberi tanggapan positif tanpa ragu. Paus juga ingin menggugah semangat keberimanan dari para umat dengan menampilkan kembali teladan indah Bunda Maria dan perannya dalam sejarah keselamatan. Maka, pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 menegaskan secara resmi dogma Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dalam bula Ineffabilis Deus. Dalam bula itu dikatakan bahwa Santa Perawan Tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Landasan biblis. Memang dalam kitab suci kita tidak menemukan secara gamblang tentang dogma ini. Akan tetapi, salam dari malaikat Gabriel kepada Maria yang terdapat dalam Injil Lukas secara terang-terangan menyatakan kekudusan Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Injil Lukas bab 1 ayat 28. Ia sungguh luar biasa dalam kekudusan, sungguh penuh rahmat untuk menanggapi perannya sebagai Bunda Yesus. Oleh karena itu, kekudusannya yang luar biasa diperluas hingga saat awal permulaan kehidupannya, yaitu perkandungannya. Makna teologi dari dogma Santa Maria dikandung tanpa noda. Meskipun menyoroti keistimewaan Maria, konstitusi apostolik ini sebenarnya menekankan kemuliaan dan kekudusan yang diperlukan untuk menjadi Bunda Allah. Privilegi dikandung tanpa dosa ini adalah sumber dan dasar bagi semua kekudusan Maria sebagai Bunda Allah.
Lebih khususnya, dogma dikandung tanpa dosa menyatakan bahwa perawan Maria yang paling terberkati sejak saat pertama dia dikandung oleh kasih karunia yang luar biasa dan hak istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, dan mengingat jasa Yesus Kristus telah juga bebas dari setiap noda dosa asal. Dengan demikian, dogma ini mempunyai dua arti yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama, menekankan bahwa bebasnya Maria dari dosa asal adalah dibebaskan oleh rahmat dari aksi penebusan Kristus. Yang kedua, menyatakan kekudusan Maria yang menyeluruh sebagai konsekuensi dari ketiadaan dosa asal. Sepanjang hidupnya, Maria berperan dalam memilih untuk hidup selalu kudus. Kekudusan Maria yang nyata sejak ia dikandung orang tuanya membawa serta penyerahan Maria kepada Allah. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan penjelasan kontemplasi kita tentang Advent ini. Kita akan mengambil bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Biarlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan persiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Sekarang kita lihat videonya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Nah, sekarang kita masuk di dalam persiapan kita. Yang seperti biasa, doa kontemplasi kita bagi dalam beberapa bagian, yaitu dimulai dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, dan kemudian percakapan dengan Yesus ataupun Yohanes Pembaptis. Pendahuluan yang pertama, kita ingat ceritanya yang kita kontemplasikan, yaitu kesaksian tentang Yohanes Baptis yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Yesus Sang Mesias. Pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat dalam angan-angan di mana Yohanes berikan kesaksian tentang Tuhan Allah kita, yaitu di padang gurun. Dan juga di tepi sungai Yordan. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat. Di sini adalah mohon pengertian yang mendalam tentang Tuhan yang telah menjadi manusia bagiku, agar aku lebih bisa mencintai dan mengikutinya dengan lebih dekat, dengan pembaptisan dan juga pertobatan kita, supaya dosa-dosa kita pun mendapat pengampunan Tuhan. Lalu pokok renungan yang pertama, itu kita renungkan bagaimana Yohanes Baptis diutus oleh Tuhan, ya. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menjadi utusanku mendahului engkau, ia akan persiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Baptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Di sini kita merefleksikan bagaimana kita pun juga diundang untuk mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan kedatangan Yesus dengan bertobat. Apa yang perlu kita ubah dalam hidup kita? Pokok renungan yang kedua, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan juga semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka pun dibaptis di sungai Yordan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Di sini kita bisa merenungkan bagaimana pembaptisan kita masing-masing, ya. Bagaimana sakramen baptis yang kita terima itu kita hidupi sampai saat ini. Lalu renungan yang ketiga, itu Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Belalang di sini tentu bukan serangga, ya, tetapi buah belalang, ya, karena Yohanes Baptis itu vegetarian, ya. Lalu yang diberitakan Yohanes adalah, ya, sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, memungkuk dan buka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Di sini kita bisa merefleksikan bagaimana Yesus dalam hidup kita, ya, yang bagi Yohanes itu sungguh-sungguh lebih besar, Tuhan yang dihormati. Nah, bagaimana kita juga memandang Yesus di dalam hidup kita. Kemudian jangan lupa percakapan dengan Yesus ataupun dengan Yohanes Pemandi. Baik, malah sekarang kita awali latihan kontemplasi kita. Kita ambil sikap tenang, sikap rileks, ya. Masuk dalam keheningan. Kita dengarkan suara-suara sekitar. Kita rasakan tubuh kita, juga nafas kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang pantas disembah, biarlah aku yang bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini, ya Tuhanku, derma terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerahmu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat, seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim.
dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat santapan Maria Bundaku, serta sekalian Roh Kudus pelindungku, aku mohon, sudah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, sekarang kita peringatan-peringatan pada bulan Desember. Tanggal 1 Desember kita memperingati Santo Edmund Campion dan Santo Robert Southwell, para martir Jesuit di Inggris. Ada 26 martir Jesuit yang beriman di Inggris dan Wales. Ya. Yang kita peringati adalah Santo Edmund Campion dan juga Santo Robert Southwell. Kemudian tanggal 1 Desember kita juga memperingati Beatus Yesus dan Redemptus. Ini para martir di Indonesia, di Aceh, ya, yang Yesusnya lahir di Prancis tahun 1600, sedangkan Redemptus lahir di Portugal ya 1598. Kemudian tanggal 3 Desember kita memperingati Santo Franciscus Xaverius, ya, ini santo yang terkenal di Indonesia, ya, pendiri Yesuit bersama dengan Yesus Loyola, dan dia pun jadi pelindung misi, ya, banyak kita pakai sebagai nama permandian, nama baptis. Kemudian tanggal 7 Desember kita memperingati Santo Ambrosius yang lahir tahun 340 di Trier, Jerman. Wafatnya 4 April 397 di Milan, dan karyanya adalah melawan golongan Arianisme, ya, pengaku iman dan juga sekaligus pujangga gereja. Lalu tanggal 8 Desember kita memperingati Santa Maria dikandung tanpa dosa, Maria Immaculata, ya. Lalu tanggal 12 Desember kita memperingati Santa Maria Nata Perawan, Bunda Allah, pencipta surga dan bumi, Guadalupe. Kemudian tanggal 13 Desember kita memperingati Santa Lucia, lahir tahun 283 di Siracusa, Sisilia, Italia. Wafatnya tahun 304 sebagai martir. Tanggal 14 Desember kita memperingati Santo Yohanes dari Salib, lahir 24 Juni 1542 dan wafatnya di Spanyol 1591. Santo Yohanes dari Salib adalah tokoh baru Ordo Karmel.
Tanggal 21 Desember kita memperingati Santo Petrus Canisius. Ya, ini juga santo besar, santo Yesuit. Lahir 8 Mei 1921 di München di Belanda. Lalu wafatnya 21 Desember 1997 di Fribourg, Swiss. Beliau mendirikan sekolah, kolese, seminari, mengajar, berkhotbah, menguatkan para rohaniwan yang mengalami krisis panggilan. Dan juga menjadi salah satu tokoh yang melawan reformasi. Tanggal 26 Desember kita memperingati Santo Stefanus, hidup pada abad pertama sekitar tahun 33 ya. Gereja perdana. Dia bersaksi akan kebenaran Allah dan memberitakan Injil serta mengadakan tanda dan mujizat di rumah-rumah ibadat Yahudi Helenis. Dia menjadi martir yang pertama, martir diakon yang pertama. Lalu tanggal 27 Desember kita memperingati Santo Yohanes Rasul, ya, hidup pertama murid Yesus yang menulis Injil Yohanes. Wafat sekitar tahun 100 ya. Kemudian tanggal 28 Desember kita memperingati pesta kanak-kanak suci, yaitu mereka yang dibunuh karena Yesus Sang Mesias yang lahir di Bethlehem. Lalu tanggal 31 Desember kita memperingati pesta keluarga kudus, ya, seminggu setelah Natal. Baik, mari sekarang kita berdoa untuk wujud Bapak Suci Paus Fransiskus bagi kepentingan kasuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas segala rahmat-Mu. Kami berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk wujud gereja universal, untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kami berdoa untuk mereka yang hidup dalam berkebutuhan khusus. Semoga mereka menjadi pusat perhatian masyarakat dan juga lembaga-lembaga dapat berikan program bantuan inklusif yang menghargai partisipasi aktif mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk gereja Indonesia kami berdoa bagi perubahan iklim. Kami berdoa semoga kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan untuk menjadi manusia yang hidup di dunia ini. Dan karena rasa syukur itulah kami terdorong untuk secara pribadi maupun kelompok ikut mengatasi masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang kini mengancam bumi sebagai rumah kita bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud khusus kami berdoa bagi umat-Mu, semoga Sang Putra semakin mendampingi sinodalitas gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, untuk bangsa kami yang mempersiapkan pemilu, dan juga untuk mereka yang membutuhkan doa-doa kami, kiranya berkat melimpah pada mereka, sehingga mereka pun senantiasa mengalami kasih dan rahmat-Mu sendiri. Semua doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dan juga pelayanan kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Shalom. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. All my beings bless the Lord, bless the holy name of God. All my being bless the Lord.
and